A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah Islami Tinda yang dirahmati Allah. Masya Allah, Alhamdulillah. Hari ini kita bertemu lagi ya. Dan kita akan membahas tentang sholat. Bicara sholat ini selain menjadi kewajiban, bahkan sudah menjadi kebutuhan seperti kita, ya kan? Seperti makan. Sangat Seperti jadi makan. kebutuhan. Betul. Ini Masya Allah luar biasa. Jadi kalau udah jadi kebutuhan, kalau nggak dilakukan itu pasti sesuatunya ada yang kurang rasanya. Nggak enak kayaknya rasanya. Apalagi kalau ngerjain sampai mepet-mepet, ya Allah udah sholat belum ya? Oh udah jam segini, wah buru-buru langsung perasaan tuh jadi hancur, kacau banget deh rasanya deh. Nah kayak kerasa gimana gitu ya, kayak ngasih waktu Allah ini banyak banget buat kita, ternyata banyak waktu yang kita sia-siakan. Dan hari ini kita akan bahas tentang tema yang luar biasa, mengapa waktu sholat sangat pendek. Masya Allah. Langsung aja nih ya kita bahas satu persatu. Yang pertama dari guru kita Ustadz Maulana. Ustadz, bicara masalah sholat bernakrah dulu nih waktu sebelum datangnya sholat 5 waktu. Rasulullah sudah melakukan sholat hanya beberapa waktu saja. Seperti apa tuh Ustadz penjelasannya, mohon izin ya. Dan benarkah pertama kali Rasulullah ketika mendapatkan sholat 5 waktu itu, beliau mengerjakan sholat zuhur sehingga hitungan waktu sholat dimulai dari waktu hari zuhur. Itu mohon izin penjelasannya. Makasih banyak. Izin Habib Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Kita berada di pertengahan Sya'ban 11 ke 20. 11 ke 20. Tepatnya 14 Sya'ban 1443 Hijriah. Tepat Ayyamul Bid. Bahkan nisfu Sya'ban. Malam ini, besok dan lusa ya. Coba siapkan waktu, kalau enggak malam ini, besok atau lusa. Baca Yasin 3 kali dan membaca doa nisfu Sya'ban. Masya Allah, Tabarakallah. Salat sebelum Nabi diperintahkan yang namanya salat. Ada. Dari dahulu sudah ada perintah salat. Nah, dalam artian perintah salat ini, Masya Allah, para nabi-nabi terdahulu pun melaksanakannya. Makanya Masya Allah, mudah-mudahan jadi berkah buat kita. Senantiasa betul kata Mas Fadli, kita menjadikan ini adalah bentuk kebutuhan kita. Bentuk kebutuhan kita, makanan rohani kita. Ada bentuk kegelisahan kalau kita belum melakukannya. Maka salat apa yang katanya yang pertama dilakukan adalah salat duhur oleh Nabi waktu setelah Isra Mi'raj. Nah dalam hal ini 2 rakaat di waktu subuh dan 2 rakaat di waktu malam. Inilah yang dilakukan Rasulullah di awal sebelum pelaksanaan Isra Mi'raj. Jadi 2 rakaat di waktu subuh, 2 rakaat di waktu malam. Inilah yang dilakukan sebelum datang perintah kewajiban melaksanakan salat. Maka perintah melaksanakan salat itu, maka dalam hal ini setelah pulang dari Isra Mi'raj, proses penerimaan salat dari 50 sampai menjadi 5 waktu. Ini bolak-balik sampai 9 kali Nabi naik turun. Maka dari sini kita bisa belajar bahwa karena setiap Nabi naik ke Sidratul Muntaha, Nabi mengucapkan at-tahiyatu, naik lagi at-tahiyatu, naik lagi at-tahiyatu. Dari 50 dibagi 9 menjadi 55. Dari naik turun, kurangi 5 menjadilah 5 waktu. Dan dalam 5 waktu ini setelah pulang dari Isra Mi'raj, 2 hari Nabi dituntun oleh malaikat Jibril. Dalam hal waktu awal dan waktu akhir. Dimulai di waktu duhur. Di awal waktu duhur datang malaikat Jibril. Setelah itu waktu asar, maghrib, isya. Dan besoknya lagi agak telat datangnya. Kok telat datangnya? Nah ternyata itu adalah waktu akhirnya waktu duhur. Waktu akhirnya waktu asar. Waktu akhirnya waktu maghrib. Dan seterusnya. Dalam hal ini pembelajaran 50 kali. Tetap kalau kami ini dianjurkan untuk tetap melaksanakan 50 kali. Dalam hal apa? Dalam hal jumlah rakaatnya. 17 rakaat yang fardu, 12 rakaat yang rawatib, tambah 11 rakaat di waktu malam, berarti sudah 40. Waktu
awabin 6 rakaat di antara maghrib isya dan 4 rakaat di waktu duha. Jadi total 50. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Jadi Iya, pertama iya. kali sholat Rasulullah itu benar-benar sholat zuhur ya? Bukan di awalnya, Di awalnya, awal awal waktu hari. diajarnya, Oh, diajarkan Masya dituntun Allah. oleh malaikat Jibril. Jadi zuhur dulu, Duhur, asar, maghrib, isya, baru subuh. Besok lagi duhur, tapi Masya untuk Allah. pemberitahuan tentang waktu sholat. Iya, oke. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Kita Iya, lanjut iya, lagi iya, buat iya. jamaah Islami Tunda yang ada di rumah ya. Kita lanjut lagi bicara masalah tentang waktu zuhur. Biasanya bertepatan dengan orang yang kantornya waktu jam istirahat. Jadi milih mana nih, makan dulu apa sholat dulu nih? Ya, ini Masya Allah luar biasa. Kita tanya batasannya sama Habib Usman. Bib, izin Bib ya. Tepatnya kapan nih sholat zuhur ini selesai waktunya? Dan benarkah ada beberapa alasan bahwa kita membolehkan sholat kita diundur waktu zuhur? Mohon izin penjelasannya Bib. Tafadhol. Afwan Mas Badli, afwan Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil ahad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Summa fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansarihi wa sahari ma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat walafiat yang alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat menyaksikan Islam itu indah. Insya Allah kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita. Amin. Bisa diamalkan untuk diri kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita. Insya Allah penuh dengan keberkahan dan keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauqutan." Jelas bahwasanya salat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya, ada waktunya. Dan ditentukan Allah Subhanahu wa taala waktu-waktunya. Ada subuh, zuhur, asar, maghrib, isya dengan kehendak ya Allah Subhanahu wa taala dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa? Mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika belum waktunya atau kelewat waktunya, maka tidak sah salatnya. Misalkan salat zuhur jam 11, nggak sah salatnya. Salat zuhur jam 4:30 ya nggak sah salatnya. Karena sudah kelewatan waktunya. Masuknya waktu zuhur adalah waktu zawal, yakni matahari tergelincir, ya kan? Matahari kan pas nih di atas nih, tergelincir dikit ke arah barat, berarti masuk waktu zuhur. Dan yang dikatakan bahwasanya azan zaman sekarang nih, ya kan? Itu kan selalu nih, di sini azan, di sana azan, di mana-mana azan, ya kan? Di mana nih yang harus kita jawab azannya? Yang terdekat. Dan juga bagaimana kita caranya? Yang dekat rumah kita sholat berjamaah bersama teman-teman kita, saudara kita, keluarga kita. Insya Allah penuh dengan berkah dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kapan waktu akhir sholat zuhur? Sampai bayangan. Jadi kalau misalkan bayangan nih, sama tingginya, ya kan? Misalkan tinggi kita 183. Lewat 1, itu masuk waktu asar. Ya kan? Lewat sedikit aja, itu masuk waktu asar. Batas waktu sholat zuhur adalah bayangannya sama panjangnya. 60 ya 60. 60 cm, 60 cm, 50, 50. Tingginya 2 meter ya 2 meter. Intinya seperti itu. Jadi lewat sedikit berarti adalah masuk waktu asar. Dan disunahkan. Apa yang disunahkan? Mengakhirkan sholat zuhur ketika waktu panas. Waktu zaman Rasulullah SAW, biasa jika sangat dingin, maka Rasulullah menyegerakan sholatnya. Jika dalam keadaan panas yang terik, ini beda nih. Kalau di Mekah, Madinah, panasnya benar-benar panas. Kalau lagi musim panas, bisa 50 derajat ke atas, itu ditunda dulu sampai agak adem dikit. Tapi kalau di sini gak ada alasan. Kenapa? Masjid di mana-mana AC-nya banyak. Terus apa lagi? Dan di sini nggak panas seperti itu. Jadi disegerakan untuk sholat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang baik, manusia yang pintar adalah mereka yang di mana sholatnya, ibadahnya rajin, disegerakan untuk sholat dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kita nih kalau misalkan sholat nih jangan sampai kelewatan waktu zuhurnya. Waktunya sholat ya sholat, disegerakan. Karena apa? Banyak orang waktunya makan, dia ngobrol sama temennya, Ngobrol lupa sholat. kelamaan. Pas balik-balik, waduh udah masuk kantor lagi kan. Akhirnya Betul. sholatnya enggak, utamanya makannya doang. Jadi kerjaan jangan sampai mempengaruhi juga yang namanya sholat. Kalau kerjaan mengganggu sholat, berarti kerjanya nggak berkah kalau kata Ustadz Maulana. Ini Masya Allah, nauzubillah min dzalik. Makasih banyak Habib atas penjelasannya. Sekarang kita lanjut lagi ya buat jamaah Islam itu indah. Sebelum kita mendengarkan tausiah dari guru kita Ustadz Syam, kita melihat terlebih dahulu ada sebuah video tayangan tentang jam matahari penentu waktu sholat. Ini zaman dulu nih, ini dia waktunya nih.
Beginilah salah satu aktivitas murid di Ponpes Almina, Bandungan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah saat bulan Ramadan. Mereka belajar menentukan waktu sholat dengan menggunakan jam bencet atau jam matahari. Jam bencet atau yang dikenal juga dengan jam istiwa atau jam matahari ini terbuat dari tembaga. Bentuknya cekung setengah lingkaran dan terdapat guratan garis-garis teratur dan tulisan angka. Cara kerja jam ini adalah dengan menangkap sinar matahari dalam wahana lempeng cekung, dan bayangan dari jarum akan menunjuk pada angka atau garis tertentu. Meski diyakini memiliki akurasi yang tinggi dalam menentukan waktu sholat, jam bencet atau jam matahari ini memiliki kelemahan karena mengandalkan sinar matahari. Jam bencet tidak bisa digunakan pada saat mendung atau untuk menentukan waktu sholat isya dan subuh. Ini Masya Allah luar biasa ya. Kelemahannya gitu, tahu mendung di atas. Tapi kalau akurat sih akurat banget. Akurat banget kalau iya. mendung. Kalau lagi hujan, mana dia di bayangan yang gak kelihatan. Tapi ini Ustaz Syam nih, kita lanjut Iya, lagi siap. ya. Bicara masalah tentang sholat asar nih. Ini adalah katanya yang saya dengar ini adalah waktu sholat yang ditekankan oleh Rasulullah SAW untuk disegerakan. Karena bisa membahayakan yang namanya amal kita. Nah pertanyaannya, kenapa waktu sholat asar ini setelah sholat asar nggak ada orang yang melakukan sholat sunnah? Biasanya seperti itu. Mohon izin penjelasannya juga. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Habib Utsman Ustaz Maulana Mas Fadli serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli amin 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 ya rabbal alamin. Ba'da an aqul a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. Sadaqallahul azim. Allahumma rahamna bil Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta." Jagalah salat-salatmu, wabil khusus salat usta. Para ulama mengatakan salat usta itu salat pertengahan. Yang mana itu salat pertengahan? Maka salat pertengahan yang dimaksud adalah salat asar. Maka kapan waktunya asar itu? Asar itu waktunya tadi disampaikan daripada guru kita Habib Utsman, bahwasanya zuhur itu sampai kepada ketika bayangan sudah sejajar atau sama panjang sama tinggi dengan bendanya atau dengan manusianya, maka itu sudah masuk waktu asar. Kapan berakhirnya? Maka dalam beberapa riwayat disebutkan Nabi SAW sholat asar itu sampai waktunya adalah matahari tenggelam. Jadi kalau matahari udah tenggelam tidak boleh lagi sholat asar. Jadi bukan patokannya jam 5 ataupun setengah 5. Biarpun masih jam 4.15 kalau matahari sudah tenggelam berarti habis sudah waktu asar. Maka matahari tenggelam inilah yang dimaksud dengan masuknya waktu maghrib. Dan di riwayat lain disebutkan sampai langit itu mulai memerah ya. Langit itu memerah, maka subhanallah sudah masuklah waktu maghrib, berarti berakhir pula lah waktu sholat asar. Maka disebutkan bahwasanya apa keutamaan sholat asar ini, apa daripada ancaman sholat asar ini. Nabi SAW mengingatkan kepada kita dalam sebuah riwayat, man taraka sholatil wusta atau man taraka sholatil asri faqad habita amaluh. Siapa yang meninggalkan dengan sengaja dan meremehkan sholat asar, melalaikan sholat asar, maka habis amalnya yang lain. Habis amalnya, subhanallah. Melalaikan sholat asar, habis amalnya yang lain. Banyak di antara kita seperti demikian. Misal 15 menit lagi masuk waktu asar, waktunya pulang kantor, udah tahu macet parah, masih dipaksakan pulang kantor. Akhirnya sampai rumah sudah masuk waktu maghrib. Subhanallah, terlewatkan sholat asarnya. Mau mampir ke jalan juga susah, terjebak dalam kemacetan di tengah tol. Maka ada solusinya dengan cara sholat di atas mobil hanya untuk menghormati waktu, sampai di tempat langsung ganti sholat asarnya. Maka Nabi SAW mengingatkan juga, kalau masih dapat 1 rakaat di waktu asar berarti masih sholat asar namanya. Misalnya rakaat kedua, masuk waktu maghrib, masih terhitung sholat asar, yang jelas dia tidak meremehkan ataupun melalaikan sholat asar tadi. Pertanyaan selanjutnya, kenapa tidak ada sholat sunnah setelah sholat asar? Sama seperti sholat subuh, tidak ada sholat sunnah setelahnya karena sudah mulai mau tenggelam matahari dan tidak ada sholat. Itu adalah waktu haram untuk sholat, yakni pas tenggelam matahari, pas terbit matahari, dan pas matahari di tengah-tengah. Maka itu adalah waktu memang yang dilarang untuk sholat
Kecuali kalau penyebabnya dulu baru kita sholat. Contoh, sholat jenazah. Ada penyebabnya Iya. sehingga membuat kita sholat. Beda. Yaitu ada jenazahnya, beda. Maka kita boleh sholat jenazah setelah Betul. sholat asar. Wallahu ta'ala. Iya Masya Allah, berarti kalau bicara sholat asar ini memang musuhnya para orang-orang kantor. Ah, subhanallah. Selesai mau kerjain di kantor tanggung, udah ntar di rumah aja deh. Biar di rumah kena macet katanya. Bukan Akhirnya musuh lewat. orang-orang kantor sih. Iya. Musuh orang-orang males. Orang-orang malas, iya bisa jadi sama subuh. Tapi Masya tahu Allah. nggak? Apa Kalau tuh? ada sunnah selanjutnya. Hah? Ada Apa sunnah tuh? selanjutnya Apaan yaitu menyegerakan waktu maghrib. Oh. Waktu sholat maghrib. Jadi sholat maghrib itu disegerakan. Berarti nggak wajib dong berarti dong. Ya kalau misalnya habis azan nggak wajib langsung sholat dong berarti kan? Kita masih bisa santai-santai dulu sebenarnya. Kok santai-santai? Tadi katanya yang sunnah. Oi, ya nggak gitu juga. La ilaha illallah. Maksudnya gimana? Coba jelasin dulu yang benar coba. Nih. Nah, Jadi biar menyegerakan paham. sholat maghrib. nah, Kita ambil sajadah Ah, dengan ah. praktek. tuh coba disunahkan gelar sejadah, Sunnahkan menyegerakan sholat maghrib. menyegerakan. Jangan Oh, ditunda-tunda. ya berarti nggak wajib dong kalau habis azan langsung sholat. Karena kan tadi disunahkan. Bisa sambil main HP dulu, bisa sambil baca-baca, main manak. Paling susah memang ceramahi kalau senior. Malas banget ah. Senior susah. Ya ngambek. Ah. Woi, Ustaz Syam. Enggak saya bercanda Ustaz Syam ya Allah. Ya udah jamahin di rumah. Jangan kemana-mana ya. Tunggu sebentar nanti Ustaz Syam balik akan ngejelasin kenapa seperti itu. Ya tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Itu muridnya panggil.